Halo, ceritanya berapa minggu yang lalu sebenarnya aku tuh lagi update yang namanya wireless. eh Wireless, dan ternyata 2000 jauh banget ya teknologi loncatannya ya. Jaringanku aja masih menggunakan seri BGN. BG kebanyakan, rata-rata BG, enggak BG. Sekarang ada namanya WiFi BG, itu ternyata 34 loh. 23 berarti B, G, N, AC. Nah, seri AC 5 giga aja nggak dapat. Ini kan, ini tadi aku udah ubek-ubek nih. Transfer rate-nya gila-gilaan loh. Bisa di full screen gak sih? Ini punya orang nih. Kalau aku screen punya orang kayak gini, kena kena ini gak sih? Apa sih ini, gimana ceritanya? Eh, eh, eh. Back. Lihatin tuh. Ini punya orang standar wifi katanya. Ini tadi yang mana, tak klik cok. Nah, ini nih. Ini aku visit aja ya. Tuh, wifi 7 akan datang nih katanya di apa? Arenalte. 46% lebih kencang katanya sih, 2022, 2023, 23, 24 ya, tahun besok kayaknya. Tapi buat apaan 30 gigabit per second ini? Ini throughputnya segitu kali, 30 giga kali ya. Hmm, Gini aja deh. Aku tuk 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 bunyi ya. Aku lo jaringanku lo pakainya B. Serius lo. Jaringan aku itu seri B loh. Kampret ya kan. Ini kalau aku buka di sini dia move-nya kemana ya? Oh, di sini. Ntar ya, bre. Aduh, capek deh. Ini B loh aku. Bukan ya, di mana ya aku lihat jaringannya ya? Gak bisa sih. Wong pakai BPA kok pakai 2,4 loh, 2,4 giga. Asem memang sih. Masa sekencang ini gitu loh. Mungkin maksimal data rate itu throughputnya itu 1,2 giga ya. Karena yang di seri B itu aja 300 sampai 600 Mbps throughputnya. Mungkin seri N 1,4 throughputnya maksimum rate-nya ya, total kapasitasnya. Satu antena mungkin sih dimaksud kali ya. Lalu WiFi 5 aja 3,5 giga. WiFi 6 sama 6E 9 sampai 10 giga itu ya, 10 giga ya. Tapi frekuensi si seri N ini bisa di 2,4 sama 5 GHz. Kalau seri AC emang 5 giga. 5 giga aja aku nggak laku lo jualan 5 giga, serius. Kencang banget. 5 giga yang seri AC ini aku buat transfer rate antar access point to multi point. Apa ya bahasanya loh? Pantulan wireless yang aku bikin kecil-kecil itu loh. Lalu WiFi 6 dia jalan di, mungkin ini MIMO kali kan, dia kan MIMO itu multi multi in multi out nggak salah. MIMO itu loh 4 kali, ini 8 kali loh. WiFi AX namanya, AX tuh WiFi 6 cuy. Lalu WiFi 7 ekspektasinya 46 giga including 2,4. Oh, mungkin ini transfer rate-nya dipecah. Dia dipecah mungkin. Jadi buat transfer data kayak itu tuh, kayak prosesor handphone gitu, smartphone kan dia ada yang kecil buat proses data kecil, yang gede buat proses data gede gitu. Totalnya seperti itu, dipecah-pecah. Masuk sih ya. Tapi buat apaan ya? Maksudnya gini cuy. Maksudnya gini nih. Maksudnya oke, transfer rate-nya kapasitasnya 46 giga atau 96 giga lah throughputnya ya. Buat transfer apa? Kalau buat provider ya, provider itu punya jaringan
yang sendiri ini wifi ini apakah masuk ke providernya sih, atau wifi kantoran atau data gitu? eh Maksudku bottleneck itu gini loh, itu kecepatan situ gedenya. Kalau pusat datanya kayak harddisk aja, SSD aja, cuman transfer rate-nya aja antar harddisk cuman 56 156. Emang datanya YouTube buat transfer rate-nya nyampe 100 Mbps. Kalau semuanya pakai jaringan yang sama apa nggak jebol, maksudku tuh gitu loh. Lah copy data aja antar harddisk, misalkan gini deh, aku implementasi nih WiFi 7 nih, total kapasitas anggap aja itu switchnya 46 gigabit per second ya, berarti bisa nampung banyak user dong. Tapi kan konsepnya nggak seperti itu juga, Bambang. Contoh kasusnya gini, si aku pakai MikroTik Mainbox itu, bener ya, Mainbox ya, yang gede itu kan ada seri B, ada seri G. Yang 5 GB ini juga maksimum juga 15 juga, enggak lebih daripada itu. Mau kapasitasnya gede, mau kapasitas 5 GB juga 15 atau 10 user doang, nggak bisa nampung banyak. Nah, kalau ini semua konsepnya seperti itu, cuman jaringannya gede, cuman nampung usernya dikit, berarti yang menguasai ya yang prosesornya gede dong. Atau mungkin ada hal yang lain yang aku nggak tahu ya. Tapi luar biasa ya, udah 46 GB loh. Itu kayak menurutku sih kayak mode wifi-nya ini udah mode switch aja. Switching itu yang di kantorku aja udah 58 gigabit per second kapasitas throughputnya loh, masih data rate-nya loh. Ini loh nyampe 46 gigabit per second, bisa buat pusat data. Tapi pusat data buat disambung dipecah-pecah berapa giga itu? 46 titik gitu kan, 1 giga 1 giga. 1 giga 1 giga 66 titik dipecah lagi ke misalkan gini. Dari wifi 7 ke wifi 4 ini udah ketemu 46 40 titik ya. Dari wifi 4 ke krucil-krucilnya pakai jalur B itu cuma 54 kalau nggak salah throughputnya 5 ya. B itu berapa banyak yang bisa diambil kapasitasnya itu. Wah 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 wah, bisnis data kayaknya suatu saat boleh ya, bisnis data memperbesar lagi gitu. Kok sekarang gimana nih mau invest gitu, gak ada duit, gila ya. Emang segila ini sekarang kecepatannya ya. Tadi aku udah cari-cari loh, komparasinya sadis cuy. Waduh, ngeri. Nggak ada ya ini throughputnya nih, wireless transfer Windows 10 ini mah Windows 10, nggak ada hubungannya sama Windows 10 sebenarnya sih. Ini provider kali nanti ya masuknya ya. Buat main game dalam satu rumah nggak ada nge-lag ya, tapi nge-lag juga. Tapi ini bisa nampung banyak kapasitas perangkat tanpa, misalkan kapasitas sebelumnya 50 buat nonton Full HD yang harusnya pakainya 2 MB. 2 MB kali itu dapat 10 Mbps kan, 2 MB 10 MB 20 100 bisa sih kalau buat data sharing data ya, home apa sih namanya, home data itu loh, home cloud gitu, buat simpen data dalam jaringan rumah masuk ya. Aduh serem cuy, ini lihat tuh send receive nya wireless gini kencangnya. Jaringan LAN 100 Mbps kalah udah. Kalau udah 45 Mbps transfer rate datanya, baca tulisnya kalah udah. 46 Mbps itu transfer harddisk ke harddisk loh, beneran. Kalau lebih dari kapasitas itu udah luar biasa nih. Contohnya nih, aku copy operating system yang paling besar apa ya, Windows Server. Ini bikin kaget aja, gila sekarang udah sekencang itu gitu loh, luar biasa sekali, ugal sekali. Ini aku transfer biar nggak nge-lag kemana, ini harus ke harddisk ya.
Ini operating systemku collectionnya banyak cuy. Tak taruh sini aja deh. Mana ya? Ini contohnya nih. Tak taruh sini ya. Banyak aku punya collectionnya. Tuh. Ini harddisk ke harddisk nih. Tuh. Harddisk ke harddisk saja cuma 100 sampai 100 Mbps loh, sampai 90 Mbps. Kalau transfer satu wifi aja segini. Terus kalau tak copy lagi ke sini nih, paste lagi nih. Replace misalkan gitu. Tuh. Dia akan turun terus. Cancel ya, cancel. Aku bikin new folder nih di sini nih. Tuh. Aku copy sini, paste sini, satu harddisk satu harddisk tuh. Tuh kecepatan segitu. Apa nggak bottleneck? Buat apaan kecepatan segitu kalau pusat datanya memble kayak gitu? Kan baca harus gitu. Apa mau pakai ini SSD semua kali? Mahal cuy. Kayak Mubazir ya, punya kecepatan data segini banyak kalau nggak bisa kepake ya. Tapi kesempatan untuk kedepannya jauh terbuka sih. Tapi pengembangan data center harus juga diimbangi, kalau enggak ya kelenger. Keren ya sekarang ya, zaman sekarang ya. 2018 aja belum nyampe kayak gitu, baru masih AC pengenalan giga orang juga nggak kepikiran. Tuh liatin tuh. Wi-Fi 6 itu AX itu 9 giga 10 giga loh. AC 3,5 itu udah kenceng banget loh. Itu tuh aku pakai BG tuh, G tuh. BGN, B itu berarti di seri berapa? B itu berapa ya? Kecepatan seri B berapa cuy? Pokoknya di bawah 54 Mbps aja. 54 itu dibagi 8 masih berapa tuh? 8 Mbps. Mungkin kecepatan di bawahnya 2 Mbps. 4 bagi 8 aja itu kalau beneran 8 ya. Karena kan di jaringan apa namanya udara itu banyak intervensi angin dan yang lain-lain. Oh, tuh ada yang aktualnya. Theoretical B itu 11 Mbps, aktualnya cuma 2 sampai 3 Mbps. Oh, ada jaringan A itu dilewatin loh. 54 itu set yang B beneran ya jauh banget ya jomblangnya. 54 G itu ternyata dapat 20 Mbps, itu mungkin tambah hambatan. G terus N 600 robotnya dapat 4 sampai 50. Oh, baginya jauh ya. AC 800 Mbps dapatnya 70 sampai 100 Mbps. Tuh dapatnya segitu tuh jauh banget ya. Dibagi 10 aja ya berarti ya, gampangnya gitu ya. 600 ya 400-an, 870. Wah, ugal sekali. Kalau seri G itu nyumblangi 50% loh. Bagi 2, bagi 50. BA itu bagi 50. G baginya 20. Mungkin udah nggak terlalu banyak ini ya, noise atau apalah gitu bahasanya. Itu udah kenceng loh. AC aja udah kenceng, dapat 100 Mbps. Terakhir aku si AC kalau nggak salah dapat 150-an deh, 150 Mbps sih. Aku nggak ada fotonya sih. Kapan waktu aku mau coba kali ya ini untuk AC-nya berapa, tapi radioku di mana? Radioku di atas, transfer rate-nya berapa? Penasaran sih, aku juga udah lupa ingat ini. Ya wes lah kalau gitu. Udah 14 menit ngomong enek doang. BG serem.